Satu, dua, tiga. Baik, nama saya Muhammad Akbar Mengidi. Saya dari kelas ITPD 018. Saya akan buat video sesuai yang dikasih tugas dari mata kuliah aplikasi bioteknologi pangan. Soal pertama yaitu pentingnya mempelajari mata kuliah aplikasi bioteknologi pangan. Jadi pentingnya mempelajari mata kuliah aplikasi bioteknologi pangan itu adalah untuk mengaplikasikan bioteknologi dan memudahkan manusia dalam bidang pengobatan seperti ditemukan vaksin, antibiotik, dan produksi hormon di luar tubuh manusia. Bioteknologi berperan dalam bidang kesehatan sehingga pengobatan penyakit menjadi lebih mudah dan efektif. Tetapi bioteknologi juga berperan di bidang pangan, contohnya seperti tanaman-tanaman yang diaplikasikan ke dalam ini gitu. Ya, lanjut ke soal yang kedua tentang penjelasan terkait bioteknologi enzim beserta contohnya. Jadi saya akan menjawab tentang enzim yang terlibat dalam bioteknologi. Yang pertama itu saya akan menjelaskan tentang struktur enzim. Enzim dengan struktur sempurna dapat mengkatalisis reaksi enzimatis. Pusat aktif bagian dari enzim, tempat bereaksinya dengan substrat, bagian protein, apoenzim, bagian bukan protein, kofaktor, gugus fosfatik, gugus organik atau anorganik yang terkait kuat pada enzim atau yang biasa disingkat dengan FAD. Koenzim molekul organik kecil, tahan panas, mudah negosiasi, dan dapat dipisahkan dari enzim NAD, NADP, ATP. Aki faktor ion logam dapat terkait atau mudah lepas. Yang kedua itu ada tentang kekhasan enzim, mempercepat laju reaksi jutaan kali dari reaksi kimia biasa. Yang kedua, klasifikasi enzim tentang oksidoreduktase, pemindahan elektron, transfosfarase, pemindahan gugus fungsional, hidrolase, reaksi hidrolisis, liase, reaksi adisi dan atau eliminase. Jadi saya singkat saja. Yang keempat itu tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kerja enzim, dan masih banyak lagi. Ya, lanjut yang soal yang ketiga, teknologi fermentasi beserta contohnya. Pengertian dari teknologi fermentasi adalah proses memanfaatkan kemampuan mikroba atau menghasilkan metabolit primer dan metabolit sekunder dalam suatu lingkungan yang dikendalikan. Dan contoh produk yang dihasilkan dari proses fermentasi itu yang seperti kecap, tempe, tahu, tape, dan masih banyak lagi. Itu yang fermentasi bioteknologi konvensional. Ya, lanjut lagi ke soal yang keempat, bioteknologi hewan beserta contohnya. Jadi pengertian dari bioteknologi hewan adalah bioteknologi yang menggunakan agen hayati merupakan hewan dalam proses produksi untuk menghasilkan barang dan jasa. Bioteknologi terus berkembang untuk meningkatkan konsistensi dan keamanan produk dari ternak yang berharga secara genetik dan menyelamatkan spesies langka. Bioteknologi reproduksi juga memudahkan antisipasi kemungkinan industri yang mengarah pada produk dengan sifat-sifat genetik bernilai ekonomis seperti pertumbuhan jaringan otot, produk rendah lemak, dan ketahanan. Jadi sekian dari saya. Jika ada kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.